Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh serta pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah untuk pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian rahmat nikmat kepada kita senantiasa dilimpahkan setiap detik dan setiap saat, termasuk nikmat pada hari ini, nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dimatikan tadi malam. Kita ingat para jamaah sekalian, salah satu doa yang dibacakan, disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, di mana doa ini juga telah diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah sebelumnya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur. Apa yang kita pahami dari doa ini para jamaah sekalian? Bahwa kita pada saat tidur itu sudah mati. Dan ada yang mati benaran. Ya. Kemudian kita kebetulan dihidupkan kembali. Kan tidak sedikit juga kita melihat ada orang yang berpulang ke rahmatullah dalam kondisi tidur. Jadi matinya mati benaran. Kita alhamdulillah masih mati sebentar, ya. Pagi hari ini masih diberikan kesehatan, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita tidak bisa bayangkan para jamaah sekalian. Makanya pada saat kita tidur, kita perbanyaklah doa kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Mungkin itulah tidur kita yang terakhir. Tapi ketika pada pagi hari ini kita masih dibangkitkan kembali, masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat sepantasnya berulang-ulang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Demikian juga untuk seterusnya pada saat-saat kita tidur. Bahkan tidak mesti ketika tidur, karena umur kita tidak bisa diramal, nggak bisa ditebak. Betapa banyak juga orang yang kadang-kadang sedang berdiri tiba-tiba jatuh, sedang sholat. Sekarang di televisi itu kan sering ditampilkan itu. Sedang sholat, sedang beraktivitas, ya. Tiba-tiba sampai ajalnya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, oleh karena itu makanya sepantasnya kita memperbanyak puji syukur kepada Allah atas banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita.
Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun atas segala dosa yang senantiasa kita lakukan. Dosa ibarat debu para jamaah sekalian. Kita misalkan di rumah kita, pagi ini kita membersihkan debu di dinding, di lantai, di meja. Siang nanti sudah kotor lagi. Ada saja debu-debu kecil yang mengotori rumah kita, mengotori badan kita. Kadang-kadang kita sengaja, kita sadar bahwa itu dosa. Tapi tidak sedikit pula dalam hidup ini kita melakukan sesuatu yang bahwa kita tidak sadar kalau yang sesuatu itu adalah dosa. Makanya sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah. Pada saat nikmat diberikan, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tuntunan tersebut kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai menurut garis-garis rel yang telah dibuat oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itulah kita bisa menggapai kebahagiaan, mudah-mudahan mulai di dunia sampai ke akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini saya ingin mengangkat satu topik untuk kita renungkan para jemaah sekalian. Waktunya yang sangat singkat. Mungkin ya kita gunakan waktu barang 10 atau 15 menit. Yaitu topik yang sangat fenomenal kalau kata anak muda sekarang ya. Topik yang senantiasa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik apakah itu? Topik mengucapkan takziah atau mengucapkan tahniah melalui papan bunga. Itu di mana-mana sekarang para jamaah sekalian. Kita sering sekali melihat ketika ada pesta, orang menyampaikan ucapan tahniah tidak lagi secara langsung, tidak lagi datang ke rumah, tidak bertemu dengan orang yang sedang berbahagia. Demikian juga untuk menyampaikan rasa duka yang biasanya kita sampaikan secara lisan, secara tatap muka kita datang ke rumah. Tapi pada abad-abad modern ini, orang tidak lagi datang ke rumah. Orang tidak lagi bertemu bertatap muka. Tapi menyampaikan takziah hanya lewat papan bunga. Hanya lewat tulisan. Hanya lewat kata-kata yang diabadikan pada tempat-tempat tertentu. Bagaimana pandangan syariat para jamaah sekalian menyikapi perilaku masyarakat yang seperti ini? Saya kebetulan lebih kurang 2 bulan yang lalu diminta untuk menyampaikan tema ini dalam musakarah ulama di Sigli. Jadi diadakan musakarah di sana, salah satu topik yang dibicarakan adalah topik bagaimana hukum mengucapkan selamat dan hukum mengucapkan takziah melalui tulisan dan melalui papan bunga. Para jamaah sekalian, saya coba mencari-cari persoalan ini dalam hadis Rasulullah. Saya coba mencari-cari persoalan ini dalam beberapa kitab fikih yang mu'tabar, terutama fikih yang bermazhab Syafi'i. Kemudian saya kaget sekali para jamaah sekalian.
dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa qad azza qaumun minas salihina bi ta'ziyatin mukhtalifah. Saya teringat apakah fenomena yang ada di zaman sekarang itu sudah tercover dalam kitab-kitab kuning? Apakah para ulama dari dahulu pernah membicarakan persoalan menyampaikan ucapan selamat bahagia, tahniah, ataupun untuk mengucapkan belasungkawa, duka cita? Apakah itu pernah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu? Sempat teringat di pikiran saya, ini satu tema yang sangat berat untuk kita sampaikan. Bagaimana mencari persoalan-persoalan ini di dalam kitab? Bagaimana mencari persoalan ini dalam hadis? Pertama sekali itulah yang saya temukan dalam kitab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa qad azza qaumun minas salihina bi ta'ziyatin mukhtalifah. Para jemaah sekalian, saya ingin melihat letaknya di mana. Maaf, tidak tercatat juzuknya. Kalau kita terjemahkan, persoalan mengucapkan takziah dengan bermacam-macam cara itu telah dilakukan, sungguh telah dilakukan. Qad, menurut kaidah dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, kalau qad duduknya sebelum fi'il madhi, itu maknanya sungguh-sungguh, serius, bukan main-main. Jadi kata Imam Syafi'i, qaumun minas salihin, satu kaum dari orang-orang saleh telah benar-benar telah melakukan takziah dengan bermacam cara. Bi ta'ziyatin mukhtalifah, dengan bermacam cara. Apa maknanya para jemaah sekalian? Artinya menyampaikan ucapan takziah, menyampaikan rasa duka cita, menyampaikan rasa bahagia, itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama soleh sejak dahulu dengan bermacam-macam cara. Jadi tidak terbatas hanya dengan mengucapkan secara lisan, bertemu dengan orang yang kita tujukan, datang ke rumah dan sebagainya. Sesungguhnya tidak mesti demikian. Hanya saja itu lebih baik barangkali. Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu, dalam kondisi berjauhan, oleh para ulama sudah pernah dilakukan juga dengan cara tulis surat, dengan cara menyampaikan di papan-papan bunga. Saya pertama sekali para jamaah sekalian ketika melihat fenomena ini, kalau ada pesta orang nikah, ada orang meninggal, ketika disampaikan, dipajang papan bunga sepanjang jalan, di lorong-lorong, di kampung-kampung, di kota-kota, saya teringat, apakah dibenarkan secara syariat Islam? Makanya ketika tema ini dimintakan, saya sangat serius mencari persoalan ini. Tapi ternyata para jamaah sekalian, itu memang sudah ada sejak dahulu. Persoalan yang muncul di sini adalah, dalam muzakarah tersebut ada satu rekomendasi. Apa rekomendasinya para jamaah sekalian? Rekomendasinya adalah soal menyampaikan itu tidak ada persoalan. Tapi yang jadi persoalan adalah pada saat kita menyampaikan itu dapat mengganggu orang lain. Ini persoalan lain, bukan berbicara persoalan hukum, tapi berbicara persoalan mengganggu orang lain yang dapat menimbulkan hukum lain. Apa mengganggu orang lain?
pada saat memajang papan bunga di lorong-lorong kecil, kadang-kadang kita tidak memikirkan bisa mengganggu orang lalu lintas, bisa menutup pintu pagar orang. Kadang-kadang tidak ada dalam pikiran kita. Itulah persoalan yang hangat dibicarakan dalam muzakarah. Bagaimana membahas masalah ini, bagaimana menyikapi ini. Padahal dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirara. Tidak ada yang memberikan mudarat dan tidak ada yang dimudaratkan. Oleh para ulama fikih digubah dalam bentuk kaidah fikhiyah, disebutkan ad-dararu yuzalu. Yang namanya kemudaratan dapat mengganggu orang lain, itu harus senantiasa kita tolak, kita hilangkan. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, persoalan menyampaikan ucapan duka, menyampaikan ucapan rasa bahagia atas kesenangan yang diterima oleh orang lain, tidak ada persoalan secara hukum dalam kitab-kitab fikih disampaikan demikian. Persoalan adalah ketika hal itu mengganggu orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i juga ditemukan dalam kitab Al-Bahuti dikatakan wa man ja'athu ta'ziyatun bi kitabin raddaha 'ala rasuli lafdan qalahu al-imamu Ahmad. Nah, inilah mazhab Ahmad. Barang siapa yang menerima takziah melalui media tulisan, papan bunga itu tulisan. Mungkin kalau dulu orang mengirim surat, nggak bisa datang. Itu kita raddaha 'ala rasul, lalu kita balas atas orang yang menyampaikan itu secara lafaz. Apa intinya juga dalam mazhab Hambali diatur juga seperti itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i seperti tersebut dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib karya Al-Bujairimi sebagai berikut. Wa tahsulut ta'ziyatu bil mukatabati wal murasalat. Disebutkan takziah telah tercapai dengan secara mukatabat, itu korespondensi dan surat menyurat. Ya, secara korespondensi dan surat menyurat. Jadi dengan cara tulis menulis, pada saat kita ada orang musibah misalnya, itu dari dahulu sudah dilakukan, tidak bisa datang. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lewat telepon. Ya. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab fikih klasik ini, seperti sudah diprediksikan oleh para ulama bahwa suatu saat nanti orang kadang-kadang tidak bisa datang langsung untuk menyampaikan duka. Makanya sudah dikaji sejak dahulu bahwa menyampaikan rasa duka, menyampaikan rasa bahagia, itu tidak ada persoalan ketika disampaikan secara tulisan. Kemudian dalam kitab Hasyatani Qalyubi wa Umairah, kitab Mahli kalau kata kita orang Aceh, dalam kitab Mahli itu dikatakan wa tahsulut ta'ziyatu bi kitabin aw risalatin aw nahwi dzalika. Ini yang menarik para jamaah sekalian. Kalau dalam kitab Al-Bujairimi yang baru saja kita sebutkan tadi, itu hanya disebutkan takziah itu dianggap sudah tercapai dengan cara tulis surat menyurat. Tetapi dalam kitab Al-Qalyubi wa Umairah dikatakan lebih lengkap lagi. Wa tahsulut ta'ziyatu bi kitabin aw risalatin aw nahwi dzalik. Artinya takziah itu sudah dianggap tercapai, ya, dapat diperoleh, berhasil
dengan cara menulis surat, au risalatin, bikitabin lewat tulisan atau lewat surat. Kemudian ada tambahan au nahwi dzalika, atau yang seperti itu. Yang seperti itu, itulah masuk berbagai macam cara. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i bi ta'ziyatin mukhtalifah, dengan cara yang bermacam-macam. Ya, masuklah di sana. Kalau kita mau mengatakan, bolehkah secara ilmu fikih menyampaikan ta'ziyah itu dengan cara papan bunga? Nah, inilah binahwi dzalika itu, atau yang seumpama itu. Tulis surat, ya, menyampaikan lewat tulisan, au nahwi dzalika, atau yang seumpamanya. Yang penting apa para jamaah sekalian? Yang penting di sini adalah substansi, bahwa kita turut berduka atas dukanya orang lain, bahwa kita turut bahagia atas bahagianya orang lain. Makanya dalam Islam dikenal yang namanya tahniyah. Ya. Kita kadang-kadang pada saat orang bahagia tidak teringat untuk mengucapkan tahniyah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai kebaikan kepada saudaranya sama seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini juga kadang-kadang kurang terungkap para jamaah sekalian. Hatta yuhibba li akhihi, itu makna li akhihi. Rasulullah tidak mengatakan hatta yuhibba akhahu, tidak. Tetapi dikatakan hatta yuhibba li akhihi. Dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, diterangkan bahwa sehingga kita mencintai kebaikan untuk orang lain sama seperti mencintai kebaikan untuk kita sendiri. Jadi oleh karena itu, menyampaikan rasa tahniyah pada saat orang bahagia itu termasuk bahagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa bahagia mendapatkan keturunan, orang merasa bahagia dengan mendapatkan rezeki yang banyak, orang merasa bahagia karena pemberian-pemberian lainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya terwujud rasa sempurna iman. Kita sebagai seorang muslim sangat sepantasnya menyampaikan tahniyah atas kebahagiaan orang tersebut. Demikian juga ketika orang berduka, maka kita juga turut menyampaikan rasa duka. Hanya saja rasa duka sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Usamah bin Zaid qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu. Usamah bin Zaid, beliau berkata, kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba salah seorang anak baginda Rasulullah mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memanggil Rasulullah, wa tukhbiruhu, dan memberitahukan kepadanya anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Jadi pada saat Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang salah seorang putri Rasulullah, datang salah seseorang, ya, betul. Ya, salah seorang putri Rasulullah disuruh panggil Rasulullah. Untuk apa? Disampaikan bahwa salah seorang anaknya, dia cucu Rasulullah, sudah berpulang ke rahmatullah. Faqala lirrasul, lalu baginda Rasulullah berkata kepada Rasul, makna Rasul adalah utusan yang datang memanggil beliau itu. Fa akhbirha irji' ilaiha,
pulang dulu ke rumah, lalu fa'akhbirha, lalu sampaikanlah kepadanya, anna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sampaikanlah kepada anak saya, kata baginda Rasulullah, bahwa milik Allah bahwa apa yang diambil itu adalah milik Allah. Walahu ma a'ta, dan bagi Allah pula milik Allah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah sesuai menurut batas waktu yang telah ditentukan. Famurha fal tasbir wal tahtasib, suruhlah dia untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala di Allah atas musibah yang diderita itu. Inilah salah satu dasar yang diambil oleh para ulama, bahwa menyampaikan tahniyah tidak secara langsung atau menyampaikan takziah tidak secara langsung, inilah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah pada saat disampaikan cucu beliau telah meninggal, tolong pulang ke rumah anak saya, sampaikan kepada anak saya bahwa yang diambil itu adalah milik Allah. Tidak usah bersedih. Seperti menitipkan sesuatu, orang titip sesuatu dari kita lalu diambil, tidak usah bersedih. Yang diambil itu adalah pemberian Allah. Apa yang diberikan kepada kita adalah juga dari Allah. Jadi oleh karena itu ketika Allah mengambil, kita tidak usah bersedih. Ini makna yang cukup dalam para jamaah sekalian. Mestinya ketika kita menyampaikan takziah, inilah ungkapan-ungkapan seperti ini. Kita bagaimana supaya mendatangkan kesabaran, ketabahan. Kita harus ingat bahwa yang diambil itu adalah milik Allah. Katakan kepada anak saya bahwa anaknya yang meninggal atau cucu saya itu titipan Allah semata. Ketika Allah menghendaki, Allah mengambil. Pada saat Allah menghendaki memberi, Allah akan memberikan kepada kita. Ini makna yang cukup dalam para jamaah sekalian, yang seharusnya kita ikuti dalam penyampaian takziah. Dan demikian juga dalam menyampaikan tahniyah, kita juga turut bergembira atas nikmat yang diterima oleh saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperpanjang lagi pembahasan ini, yang pada intinya saya ingin mengatakan bahwa menyampaikan takziah dan tahniyah secara secara tulisan atau yang sekarang dilambangkan pada papan bunga, secara hukum dapat diterima dan dapat dibolehkan oleh para ulama berdasarkan pemahaman para ulama terhadap hadis. Persoalannya adalah yang perlu kita pikirkan pada saat kita berbahagia itu, pada saat kita menyampaikan rasa duka itu. Jangan di satu sisi kita merasa bahagia pada tahniyah, tapi di sisi lain dapat mengganggu orang lain. Itulah persoalan para jamaah sekalian yang mungkin perlu kita himbau diri saudara kita dan saudara-saudara kita yang lain untuk memikirkan hal ini, agar dalam hidup ini tidak membawa penderitaan kepada orang lain. Kata anak muda sekarang adalah menari di atas luka, ataupun menari di atas duka. Kita bahagia, tapi orang lain menderita dengan upaya kita. Tujuan kita baik, tapi dapat mengganggu orang lain. Inilah persoalan menyangkut tentang penyampaian rasa sukacita ataupun duka cita kepada orang lain yang dilambangkan melalui papan bunga. Tetapi kalau secara tulisan biasa, enggak ada persoalan. Ini saja barangkali yang kita sampaikan pada pagi subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.